Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak ibu semuanya? Tetap semangat ya untuk mengikuti pembelajaran kita hari ini. Pada kesempatan ini kita masih di bab 1, yaitu sistem reproduksi manusia, dengan subbab yang berbeda, yaitu tentang struktur dan fungsi sistem reproduksi pada manusia. Sebelum kita masuk ke pembelajaran hari ini, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajarannya dulu. Yang pertama, yaitu setelah melakukan pembelajaran hari ini, Ibu harapkan kalian dapat mengidentifikasi organ-organ penyusun sistem reproduksi pada pria dan wanita. Yang kedua, ya, kalian nanti dapat menjelaskan fungsi organ-organ penyusun sistem reproduksi pada pria dan wanita. Organ reproduksi, kita langsung ke organ reproduksi ya. Sebagaimana kita ketahui, organ reproduksi ini terdiri dari dua, yaitu organ reproduksi pada wanita dan organ reproduksi pada pria. Gambar yang Ibu tampilkan ini merupakan visualisasi dari organ reproduksi wanita dan organ reproduksi pria. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak bersama di slide berikutnya. Di sini ya, Ibu menampilkan organ reproduksi pada pria. Di situ ada gambarnya, ada bagian-bagiannya, dan ada keterangannya. Di sini ya, kita sama-sama menentukan, menjodohkan atau memasangkan nomor dan keterangan yang ada berdasarkan gambar di samping. Kira-kira nomor 1 ini merupakan alat reproduksi apa namanya? Ya, nomor 1 ini merupakan organ reproduksi testis ya. Yang kedua adalah epididymis, yang ketiga vas deferens, yang keempat uretra, dan yang kelima adalah penis ya. Jadi urutannya adalah 1, 2, 3, 4, 5, atau dari testis, epididymis, vas deferens, uretra, dan penis. Yang Ibu sebutkan barusan ini merupakan urutan keluarnya sel sperma pada sistem reproduksi pria. Agar lebih jelasnya, di sini juga Ibu tampilkan fungsi masing-masing alat reproduksi tersebut. Yang pertama adalah testis ya, yang mana testis ditunjukkan oleh tanda panah ini. Testis ini berfungsi untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron. Di mana hormon testosteron ini hanya dimiliki oleh pria ya pada sistem reproduksi pria. Yang berikutnya adalah epididymis, yang mana epididymis ditunjukkan oleh tanda panah ini. Fungsi dari epididymis itu adalah sebagai tempat penyimpanan sperma sementara dan sebagai tempat pematangan sperma. Jadi sperma yang sudah matang disimpan sementara waktu di dalam epididymis ya. Yang berikutnya adalah vas deferens. Ini vas deferens ditunjukkan oleh tanda panah ya, yang gambar ungu itu. Fungsinya adalah untuk menghubungkan epididymis dan uretra. Yang berikutnya adalah uretra ya. Fungsi dari uretra ini adalah untuk saluran keluarnya sperma dan urin atau air kencing ya. Yang terakhir adalah penis. Penis ditunjukkan oleh tanda panah warna hitam. Fungsinya yaitu untuk alat kovulasi dan pengeluaran urin serta sel sperma. Itu penjelasan dari organ reproduksi pada pria beserta fungsinya. Dan berikutnya adalah kita masuk ke organ reproduksi pada wanita. Sama dengan pria tadi, di sini Ibu tampilkan gambar organ reproduksi wanita ya, beserta bagiannya dan keterangannya. Di sini kita sama-sama mencocokkan ya nomor atau bagiannya dan keterangan berdasarkan gambar yang ada ya. Kira-kira nomor 1 ini bagian apa? Nomor 1 adalah ovarium, nomor 2 adalah oviduct, nomor 3 adalah uterus atau rahim, nomor 4 adalah serviks,
Nomor 5 adalah vagina. Nah, ini adalah bagian-bagian yang ada pada organ reproduksi wanita. Nah, untuk lebih jelasnya, di sini kita akan membahas fungsi masing-masing bagian alat reproduksi wanita tersebut. Kita mulai dari ovarium. Mana ovarium? Ini ditunjukkan oleh tanda panah. Ya, ovarium ini berfungsi untuk menghasilkan sel telur atau ovum. Yang berikutnya adalah oviduct. Oviduct ini ya yang ditunjukkan oleh tanda panah, fungsinya yaitu untuk tempat terjadinya fertilisasi atau pembuahan, yaitu pertemuan antara sel sperma dan sel telur. Nah, selain itu juga oviduct ini sebagai saluran yang menghubungkan oviduct dengan rahim ya. Nah, yang berikutnya adalah rahim atau uterus ya. Nah, fungsinya tempat berkembangnya janin selama kehamilan yang nanti akan menjadi bayi. Nah, dan yang terakhir adalah vagina. Vagina ditunjukkan oleh tanda panah, berfungsi untuk saluran mengalirnya darah menstruasi dan sebagai jalan keluarnya bayi. Nah, untuk bahan evaluasi di rumah ya, kalian bisa membuat gambar organ reproduksi wanita dan pria beserta keterangan dan fungsi masing-masing alat reproduksi tersebut ya. Nah, itulah tadi penjelasan dari Ibu tentang materi hari ini, yaitu struktur dan fungsi organ reproduksi pada manusia. Ibu harap materi hari ini bermanfaat dan bisa kalian pahami. Nah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.